Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fajratullah dengan NIM 2307004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagonalisasi matriks, di mana ini adalah tugas akhir semester dari mata kuliah matematika lanjut yang diampu oleh Bapak Dr. Randa Supri Widodo. Langsung saja ke materi dari definisi diagonalisasi matriks. Nah, di sini diagonalisasi matriks adalah suatu matriks bujur sangkar di mana bentuk dari matriks ini harus bujur sangkar gitu agar bisa didiagonalisasikan, di mana bentuknya juga yaitu AN dikali N dikatakan dapat didiagonalkan atau diagonalizable jika terdapat matriks P yang mempunyai inverse sehingga P inverse AP merupakan matriks diagonal. Nah, matriks P sendiri adalah matriks yang mendiagonalkan atau pendiagonalan dari A sendiri. Sedangkan vektor-vektor kolom dari matriks P adalah vektor eigen dari A. Nah, jadi pada hasil akhir di diagonalisasi matriks nanti, matriks P sendiri itu yaitu pendiagonalan dari matriks A, di mana matriks A sendiri itu nanti akan dijadikan matriks identitas lalu dibuktikan, dan sedangkan di hasil akhirnya nanti di dalam matriks diagonal ini akan diisi atau dari inti-inti dari si matriks tersebut itu adalah vektor-vektor kolom dari si matriks P yang dimana itu adalah vektor eigen. Nah, lanjut. Di sini ada proses diagonalisasi. Sebelumnya dari proses diagonalisasi di sini ada pernyataan di mana jika keadaan AN dikali N maka kedua pernyataan berikut ekuivalen. Jadi ini pernyataan yang ekuivalen. Yang pertama di sini ada matriks A. Nah, matriks A ini dapat didiagonalisasikan. Nah, terus yang kedua, matriks A memiliki nilai N vektor eigen yang bebas linier. Nah, jadi dua pernyataan ini adalah pernyataan yang ekuivalen. Dilanjut, di sini ada proses dari diagonalisasi sendiri gitu. Jadi, misalkan A kali N. Nah, jadi cara menentukan matriks P yang mendiagonalkan A itu ada 4 proses diagonalisasi, di mana yang pertama itu menentukan nilai eigen. Nah, yang kedua itu tentukan basis ruang dari eigen sendiri. Terus yang ketiga, ada bentuk matriks P dengan vektor-vektor kolomnya berupa basis ruang eigen, di mana VI sama dengan 1, 2, dan lain-lain. Nah, untuk yang keempat yaitu bentuk matriks P inverse AP sebagai entrik diagonalnya dengan lambda I sama dengan 1, 2, dan lainnya sebagai entry dari diagonalnya. Oke, lanjut di sini ada contoh soal. Nah, contoh soal di sini yaitu tentukan matriks P yang mendiagonalkan. Di sini harusnya ada A sama dengan, karena tidak tertulis, jadi anggap saja di sini A sama dengan matriks 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, dari proses yang sebelumnya tadi dijelaskan, langkah pertama yaitu mencari nilai eigen atau menentukan nilai eigen. Nah, di sini yang pertama itu ada persamaan karakteristik dari matriks A. Nah, ini step-step sebelum menemukan hasil dari diagonalisasi matriks. Nah, di sini ada determinan lambda I dikurang A sama dengan 0, atau lambda I ini dari matriks A tadi dikalikan dengan lambda dikali A. Jadi dari angka 1 tadi jadi lambda, 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 dan dikurangi dari matriks A yang ini. Jadi sama dengan 0. Nah, dioperasikan menjadi determinan lambda min 1, 0, 0, 0, lambda min 1, min 1, 0, min 1, lambda min 1 sama dengan 0.
Jadi jika menggunakan ekspansi kofaktor, memilih baris 1, jadi determinan lambda I dikurang A sama dengan A11 C11 plus A12 C12 A13 C13. Apa sih maksud dari A11 ini? Nah, jadi dari A11 ini dimana yang dimaksud itu adalah baris 1 dan kolom 1. Nah, dari baris 1 kolom 1 ini mereka akan istilahnya ditutup atau dihilangkan, jadi yang diambil hanya dari bagian ini, jadi lambda min 1, min 1, min 1, dan juga lambda min 1, jadi menghasilkan lambda min 1. Nah, untuk yang kedua ini menghasilkan lambda min 1 pangkat 2 dikurangi 1, dan dari A13 dan C13 atau kolom 1 baris 3, kolom 1 baris 3 itu menghasilkan nilai 0. Jadi jadi memperoleh nilai eigen di mana lambda itu sama dengan 0 dari sini, karena lambda dikurang 1 itu sama dengan 0, dan lambda sama dengan 1 karena ini hanya lambda aja, jadi lambda itu sama dengan 1, dan di sini ada lambda dikurangi 2, jadi lambdanya sama dengan 2 gitu. Nah, setelah menentukan nilai eigen, di sini juga dijelaskan yang langkah kedua itu menentukan baris ruang eigen. Nah, karena di sini sudah mendapatkan lambda, ada 3 lambda, yaitu lambda sama dengan 0, lambda sama dengan 1, dan lambda sama dengan 2. Jadi kita langsung mengoperasikan si lambda-lambda tersebut dengan operasi baris elementer. Nah, di sini yang pertama itu ada lambda sama dengan 0. Nah, dari lambda sama dengan 0 ini di-OBE-kan, jadi menghasilkan X1, X2, X3 sama dengan 0, 1, min 1, di mana T adalah parameter tak 0. Jadi, vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 0 adalah P1 menghasilkan 0, 1, min 1. Nah, setelah lambda sama dengan 0, lanjut mencari untuk lambda sama dengan 1. Sama saja dengan cara sebelumnya dengan menggunakan operasi baris elementer. Jadi, langsung saja jadi mendapatkan X1, X2, X3 sama dengan 1, 0, 0, dan sama di mana T adalah parameter tak 0, jadi parameter vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda 1 adalah P1 sama dengan 1, 0, 0. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu dari lambda sama dengan 2. Caranya sama, dari menggunakan operasi baris elementer, dan X1, X2, X3-nya dari untuk lambda 2 itu menghasilkan 0, 1, 1 T, di mana T parameter tak 0, jadi T adalah 1. Nah, untuk P3 itu menghasilkan 0, 1, 1. Nah, di sini kita membuktikan gitu bahwa dari lambda 0, 1, dan 2 itu membuktikan apakah mereka itu dari himpunan yang bebas linear. Apa sih himpunan yang bebas linear? Jadi himpunan yang bebas linear itu dari hasil yang memang matriks identitas tadi itu yang A dijumlahkan itu nanti akan menjadi sama dengan 0 semuanya. Nah, jadi kita menentukan itu dengan kombinasi 1, P1 plus K2, P2 plus K3, P3 itu sama dengan 0 semuanya. Nah untuk matriks ini yang 0, 1, 0, 1, 0, 1, min 1, 0, 1 itu didapatkan dari hasil yang tadi, yang P3, P2, dan P1, di mana P1 tadi menghasilkan 0, 1, min 1, dan P2, 1, 0, 0, P3 itu 0, 1, 1. Nah, dilanjutkan dengan operasi baris linear lagi, di mana matriks yang awal ini mencari yang dimana kita harus mencari satu utama. Nah, di sini cara mencari satu utama untuk step yang pertama itu dengan menukar baris kedua dengan baris ke-1. Untuk selanjutnya yaitu
mengenolkan dari satu yang baris utama, karena di sini ada min 1 di bawah satu utama itu. Jadi seperti ini, jadi 1 0 1 0 1 1, dan dimana hasil akhirnya ini menjadi 1 0 0 0 1 1 0 0 1, dimana ini adalah menghasilkan matriks identitas yang dimana dioperasikan itu dengan matriks A yang tadi itu menjadi 0. Berarti membuktikan bahwa P1, P2, dan P3 itu merupakan himpunan yang bebas linier. Nah, setelah itu bisa didapatkan gitu bahwa matriks yang dari P nilai eigen yang tadi itu bisa dihasilkan dari diagonalisasi sama dengan P inverse AP, di mana hasilnya itu 0, 0, 0, 01, 0, 0, 0, 2. Nah, hal yang perlu diperhatikan dari matriks P ini, P sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, min 1, 1. Di sini juga mendiagonalkan A. Nah, tapi matriks diagonal yang terbentuk adalah diagonal sama dengan P inverse AP sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2. Nah, kenapa menghasilkan dari diagonal, dan ini adalah hasil diagonalisasi akhir dari matriks A yang tadi. Nah, mengapa hasil akhir dari ini sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, karena dari lambda yang pertama tadi itu kan lambda pertama yang ini itu di sini itu menandakan bahwa ini dari hasil lambda pertama, dan ini lambda 0, dan yang baris ketiga ini lambda kedua. Nah, untuk baris pertama kolom pertama yaitu 1 itu karena lambda yang pertama itu 1, dan untuk baris kedua ini dikarenakan ini adalah komponen dari lambda 0, maka nilai yang kedua ini adalah 0. Nah, untuk lambda ketiga itu karena hasilnya 2, jadi baris ketiga ini disimpan 2. Jadi hasil dari diagonalisasi P inverse AP-nya yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2. Nah, apabila memang diharuskan untuk membuktikan cara pengoperasian dari diagonalisasi hasil akhir ini, bisa melihat dari pengoperasian di bawah ini. Nah, untuk hasil akhirnya itu di sini. Ini sebenarnya typo karena seharusnya memang satu ini di atas ini karena hasilnya sama dengan hasil yang sebelumnya. Untuk contoh soal sampai situ, dan selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya, jadi diagonalisasi matriks adalah teknik yang sangat berguna dalam aljabar linear dan berbagai aplikasinya. Memungkinkan kita untuk menyederhanakan banyak jenis perhitungan dengan mereduksi matriks ke bentuk diagonal. Nah, tidak semua matriks dapat didiagonalisasikan, tetapi ketika bisa, ini memberikan cara yang sangat efisien untuk mengerjakan berbagai operasi matriks. Oke, untuk di slide terakhir ini ada latihan soal, 2 soal ini, dimana soal pertama itu diagonalisasikanlah matriks A berikut ini, di mana A sama dengan 6, 2, 1, 0, 3, min 1, 0, 0, 2. Dan soal yang kedua bentuk yang sama, namun dari angkanya saja yang berbeda. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan dan salah pengertian atau salah pemahaman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.